Hai guys, halo. Jadi di sini kita akan memberitahukan mengenai pendidikan di Selandia Baru. Itu mencakup sistem, kurikulum, dan lembaga juga. serta ada poligon. Oke. Kita akan membahas tentang negara New Zealand sendiri sama sistem pendidikan yang ada di sekolah dasar plus sekolah menengahnya. Nah, New Zealand sendiri ini emang belum kita jadiin kayak rekomendasi untuk sekolah di sana. Misal kalau di kuliah di luar negeri pasti tujuannya Amerika lah, Finlandia lah, Australia lah, dan lain-lain. Tapi New Zealand ini itu belum dipandang seberapa menarik, padahal New Zealand sendiri ini adalah termasuk negara maju. Selain negara maju, infrastruktur di New Zealand juga bagus-bagus. Jadi kotanya itu kayak kota-kota tua, kota-kota yang modern itu ada lengkap di sana. Terus selain itu, standar pendidikannya juga udah standar internasional. Karena dulu New Zealand ini termasuk negara persemakmuran Inggris, maka dari itu dia menggunakan bahasa Inggris di sana. Dan termasuk sistemnya pun juga nggak jauh beda dari Inggris, makanya internasional juga. Terus suasana belajarnya itu juga kondusif banget, karena saat kita belajar di sana kita pasti bakalan diapresiasi banget ketika kita berpendapat. Jadi ketika kita berpendapat di sini kita mungkin kurang digubris sama dosennya atau apa, tapi kalau di sana itu benar-benar diapresiasi. Walaupun kita pendapat kita kurang tepat atau salah. Lalu di sana juga menyediakan opsi kuliah part time. Jadi nggak harus full selama 1 hari, tapi di sana bisa separuh dulu SKS-nya atau gimana. Soalnya di sana sangat menjunjung tinggi kerja keras. Jadi kayak gak hanya kuliah, tapi kamu juga bisa kerja kalau kamu ambil part time. Terus selain itu, walaupun infrastruktur di Selandia Baru atau New Zealand ini bagus, di sana juga banyak pesona alam yang sangat menggoda, kayak auroranya, terus gunung saljunya, padang rumputnya, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau di Indonesia emang ada kan, kayak gua, terus padang rumput, tapi di sana kita bisa lihat aurora guys, aurora. Yap. Lanjut, selain itu New Zealand ini menurut beberapa lembaga survei juga termasuk negara paling layak huni. Salah satu kota yang sudah terpercaya sebagai layak huni adalah Auckland di New Zealand. Kenapa kota layak huni? Karena transportasinya umum dan bagus. Pokoknya nggak bikin banyak polusi, nggak bikin banyak macet, nggak ada ngebut-ngebutan, dan kita nyaman banget di sana, nyaman, aman, damai, sejahtera, seterusnya. Terus sekarang lanjut ke pendidikan dasar. Di sana ada full primary schools dari mulai 0 sampai 2 SMP, terus ada contributing schools 0 sampai 6 SD, ada intermediate schools 6 SD sampai 2 SMP. Itu yang pendidikan dasar. Kalau yang pendidikan menengah itu secondary schools dari 3 SMP sampai 3 SMA, secondary schools with attached intermediate itu 1 SMP sampai 3 SMA, secondary composite schools 0 sampai 1 SMA, dan yang terakhir ada restricted composite schools 1 SMP sampai 1 SMA. Nah itu tadi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia dan yang ada di Selandia Baru. Nah, yang ada di Indonesia itu ada 3, yaitu S1, S2, dan S3, atau biasa disebut dengan sarjana, magister, dan doktor. Kalau yang ada di Selandia Baru itu sistem pendidikannya ada 2, yaitu sarjana dan pasca sarjana. Tetapi selain sarjana dan pasca sarjana itu juga ada jenjang diploma, baik itu di sarjana maupun di pasca sarjana. Nah, selain ketiga perjenjangan tersebut yang ada di Selandia Baru itu ada 10 perjenjangan lagi, tapi saya hanya akan menjelaskan 3 saja. Yaitu yang pertama undergraduate certificate, yaitu sistem pendidikan yang memiliki waktu tempuh hanya dengan 1 tahun. Jenjang ini diperuntukkan bagi yang memiliki nilai EPTANAS, yaitu sedikit di bawah standar nilai masuk perguruan tinggi. Pada jenjang ini biasanya diperuntukkan bagi yang tertarik masuk perguruan tinggi hanya pada spesialisasi tertentu. Jadi hanya minat dengan satu jurusan. Tapi mereka yang lulus pada jenjang ini tidak mendapatkan gelar sarjana. Dan hanya
mendapatkan sertifikat. Yang kedua yaitu undergraduate diploma, yaitu pada jenjang ini dapat ditempuh setelah menempuh pendidikan sekolah menengah. Pendidikan ini ditempuh selama 2 tahun, lalu sama seperti undergraduate certificate, yaitu hanya minat dengan satu spesialisasi dan tanpa mendapatkan gelar sarjana. Terus yang ketiga ada bachelor's degree, yaitu pada jenjang ini diperuntukkan untuk yang menginginkan gelar sarjana setelah tamat pendidikan menengah dengan lama pendidikan 3 tahun. Di Selandia Baru terdapat 2 lembaga pendidikan, yaitu yang pertama Politeknik. Politeknik di Selandia menawarkan program mulai dari Year Zero hingga bergelar. Kredit Politeknik juga dibutuhkan untuk masuk ke universitas di Selandia Baru karena kebanyakan dari universitas dengan Politeknik sudah melakukan kerjasama. Keuntungan menempuh pendidikan Politeknik di Selandia Baru adalah biayanya yang tergolong murah, lulusan siap kerja, praktek yang diberikan tidak hanya teori, dan variasi jurusan lebih singkat. Yang kedua, universitas. Universitas di Selandia Baru tidak jauh berbeda dengan perguruan tinggi lainnya yang hanya menekankan teori dan falsafah sesuai dengan pemahaman mahasiswanya. Tetapi selain itu, universitas di Selandia Baru juga memberikan pendidikan pada bidang terapan. Universitas di Selandia Baru dibagi menjadi 3 jenjang, yaitu sarjana atau undergraduate level, sarjana madya atau graduate, dan postgraduate diploma, dan pasca sarjana atau tingkat master dan doktoral. Selanjutnya, kualifikasi penerimaan di Universitas Selandia Baru. Terdapat 3 kualifikasi penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi atau universitas di Selandia Baru, yaitu kemampuan berbahasa Inggrisnya biasanya dengan menggunakan tes TOEFL atau nilai IELTS. Dengan jenjang S1 nilainya tidak kurang dari 6,0 untuk IELTS dan 550 untuk TOEFL. Sedangkan untuk pasca sarjana nilai TOEFL dan IELTS tidak kurang dari 600 dan 6,5. Dan di sini saya akan melanjutkan, yaitu saya akan bahas mengenai kurikulum yang ada di New Zealand dan di Indonesia. Di New Zealand sendiri, kurikulumnya itu lebih tertera pada visi dan misinya, yaitu menjadikan anak-anak yang penuh percaya diri, connected, dan terlibat aktif dalam pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kurikulumnya itu dibuat untuk membuat para murid-murid di New Zealand itu lebih mengikuti seperti percaya diri dan connected dengan apa yang ada di kehidupan mereka. Dan selain itu ada juga nilai-nilai yang diterapkan di kurikulum di New Zealand, yaitu nilai-nilainya adalah key competencies yang terdiri dari thinking, using language, symbols, managing self, relating to others, participating and contributing. Yaitu mereka lebih menekankan pada bahasa, pemikiran, manage diri, dan hubungan dengan yang lain, dan juga partisipasi dan kontribusi. Selain itu, dan ada lagi terakhir adalah text learning area yang ada seperti bahasa Inggris, seni, kesehatan, pendidikan jasmani, bahasa, matematika, statistik, pengetahuan ilmu sosial dan alam. Selain itu nilai-nilainya adalah nilai-nilai tersebut, tapi ada juga soft skill yang harus dikembangkan dan diterapkan di kurikulum di New Zealand, seperti communication skills, information skills, numeracy skills, problem solving skills, social and cooperative skills, physical skills, self management and competitive skills, and work and study skills. Itu kurikulum yang ada di New Zealand, dan ini sedikit berbeda dengan kurikulum di Indonesia. Kenapa? Di Indonesia itu kurikulumnya sering berganti-ganti setiap tahunnya, dan kurikulum itu kadang diikuti dengan perkembangan zaman yang ada dan difokuskan pada beberapa hal yang berbeda. Jadi di Indonesia itu kurikulum dibuat untuk sesuai dalam pengikutan perkembangan zaman, dan berbeda dengan
New Zealand yang menerapkan visi dan misi dan juga nilai-nilai kepada anak-anak atau murid di New Zealand. Oke guys, segitu aja dari kita. Dian, Thank you. Matur nuwun. Terima kasih. Kamsahamnida.